Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari saat ini Lesti mengajak kita berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hello, hola, Mosi apa kabar? Hello, hola, Mosi apa kabar? Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali hari ini Lesti Cindra bisa menemani kalian untuk beribadah. Kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Hari ini kami bersama-sama teman dan lause akan beribadah bersama. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai semua anak yang di dunia. Tuhan tidak melihat apa warna kulit kita. Ada yang gelap mungkin seperti lause, ada yang putih seperti kalian, ada yang berwarna kuning dan berwarna merah. Tapi semua itu di mata Tuhan sama, karena kita adalah ciptaannya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana sungai mengalir? Sungai mengalir dari mata air hingga ke laut. Setiap saat selalu seperti itu. Demikianlah kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir terus dalam hidup kita. Seperti air sungai yang mengalir. Mari kita memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Hore, Tuhan Yesus hebat ya anak-anak ya. Anak-anak, persiapkan Alkitab kalian, duduk dengan manis. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak.
Kini tiba saatnya lagi bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasanya anak-anak, kita mau berdoa, meminta Tuhan memberikan kita hikmat agar kita mampu menerima dan juga melakukannya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan boleh membawa kami kembali untuk kami boleh duduk diam sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami boleh mampu mengerti, mampu memahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, walaupun kami di rumah, biarlah firman Tuhan tetap tertanam kuat di dalam hati kami dan kami boleh terus melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikanlah hikmat serta urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini Lause akan bercerita bagaimana Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Kalau kita mendengar kata hukum kepada bangsa Israel, pasti kalian akan berpikir tentang 10 perintah Allah. Ya betul sekali anak-anak. Nah anak-anak, ketika itu kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir, dan mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, tentara Mesir waktu itu, dan mereka ditolong oleh Tuhan anak-anak, sehingga mereka mampu melewati Laut Teberau ketika itu. Dan ketika bangsa Israel melewati itu anak-anak, mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Mereka sungguh mengalami satu sukacita. Mereka menyembah kepada Tuhan dan mereka terkagum-kagum bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Nah anak-anak, pada bulan ketiga ketika itu akhirnya bangsa Israel pun sampai ya setelah Laut Teberau, lalu akhirnya mereka pergi ke padang gurun Sinai ketika itu. Nah waktu mereka ke padang gurun Sinai anak-anak, di situ Tuhan berbicara kepada Musa. Nah ketika itu Tuhan bisa secara langsung ya berbicara kepada Bapak Musa ketika itu. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Bapak Musa ketika itu? Kalau kalian lihat di Kisah Para Rasul, di Keluaran ya, maksud Lause Yasmin, di Keluaran pasal 19, coba buka Alkitabnya. Keluaran pasal 19, coba kalian perhatikan di ayatnya yang keempat, apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Musa ketika itu. Lause akan bacakan ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Wah anak-anak, Tuhan menyampaikan hal itu kepada Bapak Musa. Sampaikan itu kepada orang Israel, bahwa aku ini mengasihi mereka. Mereka itu kalau menuruti firman-Ku, mendengar perkataan-Ku, maka mereka akan menjadi anak atau harta kesayangan-Ku. Wow, bagaimana luar biasanya Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi anak-anak, kalau diingat-ingat lagi ceritanya, bangsa Israel bukan bangsa yang taat kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Nah anak-anak, ketika Musa membawa berita itu kepada orang Israel, lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, ingatlah bahwa saya pun akan turun, akan bertemu, akan menyampaikan perintah kepada orang Israel. Tuhan menyampaikan hal itu kepada Bapak Musa. Dan Musa menyampaikan apa pesan Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia akan turun, dia akan bertemu dengan bangsa itu di dalam bentuk awan tebal anak-anak. Dan apa yang Tuhan katakan? Ingatkan mereka bahwa mereka harus dalam 1-2 hari, mereka harus membersihkan diri mereka, mereka harus menguduskan diri mereka. Bahkan mereka harus mencuci bersih pakaian mereka. Kenapa? Karena mereka akan bertemu dengan Tuhan yang kudus itu. Lalu bukan hanya itu anak-anak, pada hari yang ketiga bersiap-siaplah, maka Tuhan akan turun di Gunung Sinai itu, akan anak-anak menunjukkan dirinya melalui perkataannya dalam bentuk awan itu anak-anak.
Dan benar saja anak-anak, Tuhan mengingatkan juga kepada Bapak Musa agar orang Israel ketika Tuhan datang melalui awan tebal itu anak-anak, mereka tidak boleh menyentuh bagian wilayah dari Gunung Sinai itu. Bahkan mereka tidak boleh mencoba untuk melihat, bahkan mencari tahu apa yang akan ada di situ. Bahkan mereka tidak boleh menyentuh, menginjakkan kaki mereka sedikit pun tidak boleh. Kalau sampai mereka menginjakkan kaki, menyentuh anak-anak, maka mereka bisa saja mati. Kenapa harus sedemikian rupa? Karena mereka sedang menghadap Allah yang kudus. Dan anak-anak ketika hari ketiga pun datang, ternyata betul anak-anak ada guntur, ada petir, ada kilat anak-anak yang bersahut-sahutan. Itu menunjukkan bahwa Allah turun untuk bertemu dengan bangsa Israel dalam bentuk awan tebal. Dan bukan hanya itu, ada sangkakala yang cukup besar suaranya anak-anak sehingga membuat gentar orang Israel ketika itu. Dan semakin lama suara sangkakala itu pun semakin keras suaranya. Lalu anak-anak ketika di masa-masa itu mereka mendengar Tuhan, dan Tuhan pun memberikan 10 perintah kepada orang Israel. 10 perintah yang kita ketahui di dalam Keluaran ya, yang pasal 19 dan juga di pasalnya yang ke-20 itu ya, ada 10 firman, ada 10 perintah yang Tuhan berikan. Nah, itu yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Wow, luar biasa, ketika Tuhan memberikan perintah pun anak-anak ada berbagai macam aturan yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak, ketika 10 perintah ini diberikan kepada bangsa Israel, apakah mereka mampu melakukan ke-10 perintah ini? Tidak, anak-anak. Mereka tidak bisa mengikuti semuanya, bahkan 1-2 diantaranya pun belum tentu mereka mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan maksimal, dengan baik begitu. Gak ada satupun yang mampu melakukannya. Bahkan ketika kita membaca 10 perintah ini pun, kita pun tidak mampu untuk melakukan keseluruhannya. Kita tidak bisa melakukan secara utuh 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan itu. Lalu anak-anak, bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak bisa melakukan 10 perintah itu, apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Bisa jadi kita mati masuk neraka. Tapi anak-anak, ingatlah bahwa ketika kita tahu kita tidak mampu melakukannya, ternyata Tuhan memberikan kabar baik buat bangsa Israel, buat kita ya hingga hari ini. Apa kabar baiknya? Bahwa ternyata Tuhan memberikan anaknya Yesus itu anak-anak sebagai seorang yang suci, yang kudus, yang tidak pernah melakukan dosa dan mampu melakukan ke-10 perintah itu. Kenapa? Karena pada dirinya Yesus itu tidak berdosa. Dia sungguh pribadi yang sempurna. Itu berita baiknya. Jadi anak-anak, kalau hingga hari ini kita berkata, oh saya nggak bisa loh, saya nggak mampu melakukan apalagi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, gimana nih caranya? Kadang-kadang saya nggak bisa ke gereja, saya tidak bisa menguduskan hari Sabat, saya tidak bisa memberikan diri saya dengan hormat kepada Tuhan saat beribadah, saya tidak mampu melakukannya. Apakah Tuhan membiarkan kita anak-anak? Enggak. Bahkan di situ ya, kalau kita lihat mulai di pasal 20 di ayat yang keberapa itu ya. Nah, pasal 20 ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan mau sampaikan, ini loh, aku ini Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir hingga saat ini kamu ada di sini. Bahkan Tuhan ngomong, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan memberikan banyak perintah kepada orang Israel. Tuhan mau agar orang Israel menuruti perintahnya dan hanya taat kepada Allah saja, kepada Tuhan saja. Tapi anak-anak, seperti yang tadi Losi Yasmin sampaikan, orang Israel, bangsa Israel ketika itu tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Tapi ingatlah anak-anak, kita tidak perlu bersedih karena ada kabar baik bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Kristus yang sempurna, yang mampu melakukannya dengan utuh, dengan sempurna anak-anak, tanpa cacat sedikit pun. Dan kita tidak perlu bersedih, kenapa? Karena Tuhan Yesus datang mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa kita.
Dan ini bukan berarti anak-anak kalau kita sudah diberikan kebebasan dari dosa, kita diselamatkan dari dosa, lalu kita dengan enaknya berbuat dosa. Enggak anak-anak. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan kita 10 perintahnya agar kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan perintah ini menjadi satu rule buat kita dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi di dalam hal-hal rohani yang kita jalani setiap harinya. Ada satu rule anak-anak, ada satu aturan yang harus kita ikuti agar kita bisa terus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah anak-anak, biarlah firman hari ini ketika kita melihat bagaimana Allah memberikan perintahnya kepada bangsa Israel, itu juga menguatkan kita secara pribadi. Bagaimana kita menaati perintah yang Tuhan berikan itu. Ingat, aturannya Tuhan sangat banyak. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang kita hormati, Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa. Dan kita umatnya adalah umat yang penuh dengan keberdosaan. Tapi ingatlah, ada Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah anak-anak, sebagai ayat hafalan untuk pengingat bagi kita tentang firman hari ini, mari kita baca di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Nah ini merupakan inti dari 10 perintah yang Tuhan berikan itu. Apa sih intinya anak-anak? Yuk Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau anak-anak kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita. Itu yang utama. Dan yang kedua, Tuhan mau kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama kita, orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita. Kita diminta Tuhan untuk mengasihi mereka. Bagaimana cara mengasihi mereka? Aturannya adalah mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita. Biarlah hukum Tuhan yang Tuhan berikan pada bangsa Israel waktu itu anak-anak terus menolong kita hingga hari ini agar kita semakin setia lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hukum yang Engkau berikan kepada bangsa Israel. Ada begitu banyak aturan, ada begitu banyak hukum yang Tuhan berikan. Itu menjadi satu cara bagi bangsa Israel agar mereka juga boleh terus belajar setia kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh tidak mudah ya Tuhan, bahkan hingga kami pada hari ini, kami pun tidak mampu melakukannya. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan diri-Mu di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Dan Tuhan kami mohon, ketika kami membaca setiap hukum yang Tuhan berikan, mampukanlah kami untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkata-kata di dalam hati kami, sehingga kami boleh terus ditolong untuk melakukan firman Tuhan, melakukan hukum itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami percaya bahwa Tuhan juga menolong dan memampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan agar kami juga boleh mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan. Bahkan kami juga boleh mengasihi sesama kami karena ada Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari anak-anak, saatnya sekarang kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lestari mengajak kita berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Lause menunggu kalian untuk datang beribadah di gereja kita, Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar, setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Anak-anak, ditunggu Lause semua. Oh ya, jangan lupa, anak-anak bisa share ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday, God bless you, bye.